Halo guys, Mimin perlu mengingatkan bahwa tiap episode di Donghua mungkin sedikit berbeda dengan versi novel. Namun, alur tetap sama. Oke, kita lanjut. Melanjutkan episode sebelumnya. Harimau putih melayang di langit berbintang, mata merahnya mengandung haus darah yang bisa membunuh dunia. Permusuhan dan niat membunuh yang mengerikan membumbung tinggi ke awan. Semua binatang dalam jarak 100 mil gemetar ketakutan. Su Xuan dan yang lainnya berdiri di puncak gunung yang jauh dengan keheranan terpampang di wajah mereka. Itu bukan karena mereka belum pernah melihat Mu Chen mengeksekusi segel ilahi macan putih. Itu adalah segel yang sama yang dia gunakan di Akademi Spiritual Surga Utara, ketika dia menahan serangan tajam Li Xuantong. Namun segel ilahi harimau putih ini jauh berbeda dari sebelumnya. Harimau putih di langit tampak seperti binatang yang hidup dan bernapas. Rasa haus darahnya yang tak terbatas menyelimuti seluruh wilayah. Mengaum. Harimau putih itu mengaum ke arah langit dan melangkah maju, melangkah di atas langit berbintang. Niat membunuhnya yang bersinar meluap dari tubuhnya dan mulai memutar ruang di sekitarnya, saat ia menyerbu ke arah lautan berdarah yang mengalir deras untuk menemuinya. Bang! Harimau putih dan lautan berdarah bentrok dan menciptakan angin kencang yang meratakan hutan dan menghancurkan puncak gunung di sekitar mereka. Garis-garis harimau itu bersinar karena haus darah. Setiap kali kedua kekuatan bertemu, seolah-olah sungai lava bertemu dengan longsoran salju, membeku dan mencair dalam siklus yang berulang. Segel ilahi macan putih milik Mu Chen terkenal karena niat membunuh yang dimilikinya, menambahkan aura mengerikan membuatnya semakin kuat. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bai Xuan berubah ketika dia melihat apa yang terjadi. Langkah terakhirnya sama sekali tidak efektif melawan Mu Chen. Bocah sialan itu masih sadar? Bai Xuan menggeram melalui giginya. Monster macam apa dia? Bagaimana dia masih bisa mempertahankan kesadarannya, dengan energi mengerikan yang merusak tubuhnya? Tahan! Tombak berdarah di tangannya bergetar menanggapi perintahnya. Semburan energi spiritual menyapu lautan darahnya dalam upaya tak kenal lelah untuk mengalihkan serangan Mu Chen. Mengaum. Harimau itu menggeram dengan marah saat menghadapi rintangan itu, dan mata merahnya semakin cerah. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya mulai mengecil, namun, garis-garis mematikannya tetap cerah seperti biasanya. Garis-garis bercahaya itu menyerbu ke depan, menghalau lautan darah Bai Xuan dimanapun cakarnya mendarat. Pertarungan berdarah memenuhi langit, seolah seluruh ruang telah berubah menjadi medan perang Asura. Bang! Bang! Lautan berdarah terus runtuh di bawah serangan segel ilahi macan putih. Binatang itu adalah iblis yang tak terhentikan saat ia menyerang Bai Xuan. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak sekarat hari ini. Mata Bai Xuan memerah saat dia menyaksikan segel ilahi macan putih yang ganas menyerangnya. Dia adalah tahap akhir tahap transformasi surgawi, namun, dia telah dikalahkan dalam keadaan yang menyedihkan oleh Mu Chen tahap tengah tahap penggabungan surgawi. Bagaimana dia bisa menanggung rasa malu seperti itu? Tombak perang jiwa darah! Bai Xuan berteriak sambil membentuk beberapa segel tangan. Gelombang energi spiritual berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi tombak perang berwarna merah darah, panjangnya kira-kira 100 kaki. Itu adalah warna darah yang baru tumpah dan memancarkan aura buas. Itu jelas merupakan seni spiritual ofensif yang memiliki kekuatan besar. Ia menembus langit dengan auranya yang padat dan sunyi dan berbenturan dengan segel ilahi macan putih. Bang! Langit dan bumi bergetar ketika energi spiritual meledak. Baik Mu Chen dan Bai Xuan sangat menderita dan terbang kembali, menabrak puncak gunung yang terpisah. Retakan besar muncul di dinding tebing di belakang mereka. Puff! Bai Xuan batuk darah merah saat matanya dipenuhi amarah dan antisipasi. Dia memandang ke arah Mu Chen, yang saat ini sedang keluar dari kawahnya sendiri di gunung tidak jauh dari sana. Tubuhnya juga berlumuran darah, membuatnya tampak seperti makhluk berkulit merah. Mata merahnya masih bersinar karena amarah yang tak terbatas. Namun, Mu Chen bertindak seolah-olah dia tidak menderita luka sama sekali, dia mengabaikan rasa sakit luar biasa yang pasti dia rasakan, seolah-olah dia hanyalah boneka yang tak kenal lelah, dibuat hanya untuk bertarung. Bajingan itu! Mata Bai Xuan gelap saat jantungnya meraung menderu. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya saat dia menghadapi Mu Chen baru ini.
Mu Chen tidak peduli dengan kondisinya, dia hanya membiarkan darah mengalir dari lukanya. Namun, mata merahnya tertuju pada Bai Xuan saat dia menjilat setetes darah di sudut bibir dan memberinya senyuman buas dan haus darah. Mata merahnya menatap Bai Xuan. Lalu, dia meledak lagi. "Aku akan membunuhmu, bocah!" Bai Xuan meraung ketika energi spiritual yang tak terbatas bersiul. Angin kencang menghantam Mu Chen secara langsung. Keduanya menggunakan gerakan paling sengit mereka saat mereka berjuang untuk selusin pertukaran lainnya. Keduanya menderita lebih banyak luka. Lapisan darah di tubuh Mu Chen semakin tebal, dan semakin banyak darah yang turun saat dia bergerak. Bai Xuan juga tidak dalam kondisi yang baik. Pakaiannya robek dan dia juga berlumuran darah. Di antara luka-lukanya ada bekas jari yang hampir menembus dada dan mencapai jantungnya. Su Xuan dan yang lainnya merasakan kulit mereka merinding saat mereka menyaksikan dua pria yang berlumuran darah itu bertarung. Keduanya pasti sudah gila. Di antara mereka berdua, Mu Chen telah terinfeksi oleh energi yang sangat buruk, oleh karena itu, kesadarannya lemah. Sementara itu, Bai Xuan telah terdorong ke dalam keadaan seperti itu semata-mata karena pelanggaran keras dan terus-menerus yang dilakukan Mu Chen. Karena dia menghadapi serangan seperti bunuh diri dari Mu Chen, jika dia tidak terlalu kejam, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Namun meski begitu, tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak peduli betapa kejamnya Bai Xuan melawan, dia tetap terbuat dari daging dan darah, dia masih bisa merasakan ketakutan. Namun, Mu Chen di hadapannya bahkan tidak mengetahui emosi yang disebut ketakutan ini. Bang! Di atas langit, kedua pria itu bentrok lagi dan mengeluarkan lebih banyak darah dan terbang ke arah yang berlawanan. Bai Xuan gemetar saat dia menggertakkan giginya. Bocah kecil yang gila. Dia melihat tubuhnya sendiri, yang penuh dengan luka. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya gemetar dan kekejaman yang ada di matanya mulai digantikan oleh rasa takut. Saya tidak bisa terus seperti ini. Kesadaran orang gila ini telah lama terkikis oleh energi yang sangat buruk. Dia sudah hancur, jadi aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku bersamanya. Sesuatu di mata Bai Xuan berkedip. Dia sudah lama kehilangan kendali atas situasi saat ini. Bagaimana dia bisa berharap bahwa dia akan dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Mu Chen? Bai Xuan menggertakkan giginya saat sosoknya terbang. Saat dia mundur, dia memanggil sepotong batu giok hitam dan menghancurkannya dengan kedutan jarinya. Awan hitam menyebar dengan tenang. Berdesir. Tapi saat Bai Xuan mundur, Mu Chen yang berlumuran darah dengan cepat menyusulnya. Serangannya dengan kejam ditujukan pada organ vital Bai Xuan. Bai Xuan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya, jadi dia mulai mundur perlahan, namun dia segera menyadari bahwa itu adalah strategi yang tidak efektif. Mu Chen sudah mengamuk, tepat di depan matanya. "Nak, aku akan membunuhmu." Bai Xuan sangat marah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia mengendalikan situasi. Tapi, saat ini, situasi telah berubah menjadi canggung sehingga dia tidak bisa mundur, meskipun dia menginginkannya. Pengetahuan itu membuatnya gila. Dia mengambil kesempatan bagus dan menikamkan tombak berdarah di tangannya ke arah dada Mu Chen dengan kecepatan kilat. Tapi Mu Chen bahkan tidak berusaha menghindari serangan ganas itu. Dia bergeser sedikit dan membiarkan tombak menembus bahunya. Kemudian dia bergerak maju, dan menutup jarak antara dirinya dan Bai Xuan hanya dalam sekejap. Setelah tombak Bai Xuan menembus bahu Mu Chen, dia mengarahkan pandangannya ke wajah Mu Chen, yang dipenuhi dengan ekspresi haus darah dan buas. Bibir Bai Xuan bergetar, "Orang gila." Cara Mu Chen bertarung tanpa mempedulikan nyawanya telah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Bai Xuan. Mu Chen membengkokkan dua jarinya saat cahaya berdarah melonjak. Dia mengambil kesempatan untuk menyerang sementara Bai Xuan terkejut. Serangan itu membawa energi mengerikan dan menusuk tenggorokannya dengan kecepatan kilat. Hati Bai Xuan menjadi dingin dan kedua telapak tangannya segera bergerak untuk mempertahankan tenggorokannya. Mata merah Mu Chen berkedip-kedip saat semua energi mengerikan di dalam tubuhnya dipaksa masuk ke dalam kedua jarinya. Jari-jarinya kemudian berubah menjadi merah darah, bahkan kristal berdarah pun mulai terbentuk di ujung jarinya. Saat itu, Bai Xuan merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia bisa mundur, jari-jari Mu Chen menusuk telapak tangannya.
Rasa sakit yang luar biasa menjalari dirinya saat jari-jari Muchen, yang tampak seperti dibentuk dari darah segar, menembus telapak tangannya. Terlebih lagi, kekuatan ganasnya tidak berkurang sedikit pun. Setelah menusuk telapak tangannya, Muchen mengincar tenggorokan Bai Xuan sekali lagi. Suara halus terdengar saat cahaya berdarah menembus bagian belakang kepala Bai Xuan. Tubuh Bai Xuan menjadi kaku saat dia melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bibirnya bergetar, dan dia tampak seperti ingin berbicara, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Jari-jari Muchen menembus tenggorokannya. Dia perlahan mengangkat pupil merahnya dan kemerahan di matanya hilang, seperti air pasang surut. Pupil dan jiwanya yang hitam pekat juga pulih. Siapa yang memberitahumu bahwa kesadaranku telah terkikis? Saya hanya memanfaatkan energi yang sangat buruk itu. Muchen berkata dengan suara serak. Wajahnya berlumuran darah saat dia memberi Bai Xuan senyuman. Sementara itu, darah Bai Xuan masih mengalir keluar dari mulutnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka ada harga yang harus dibayar. Muchen dengan lembut menepuk wajah Bai Xuan dan mendorongnya dengan lembut. Yang terakhir terhuyung sejenak, lalu jatuh ke puncak gunung. Bang! Bang! Keduanya mendarat di puncak gunung. Muchen, yang awalnya menderita luka berat, memuntahkan seteguk darah. Dia melihat ke samping ke arah Bai Xuan, yang matanya terbuka lebar saat darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Yang terakhir gemetar saat dia balas menatapnya dengan kejam. Suara samar dan serak terdengar, sedikit demi sedikit. Kalian, tidak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Muchen memandang Bai Xuan, yang perlahan-lahan mengambil napas terakhirnya. Alisnya mengerutkan kening. Bahkan di ranjang kematiannya, orang ini masih membuat orang lain tidak nyaman. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri? Apa yang bisa dilakukan Bai Xuan dalam kondisinya saat ini terhadap mereka? Muchen menggelengkan kepalanya. Meski merasa tidak enak, dia hanya bisa berbaring tengkurap. Dia bahkan tidak bisa bergerak ketika rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya mengerti bahwa luka-lukanya sangat serius. Saat ini dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung yang tersisa. Angin kencang terdengar saat Su Xuan dan 3 lainnya datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka mendarat di puncak gunung, mereka melihat Bai Xuan, yang sudah mengambil nafas terakhirnya, dan Muchen, yang tidak bisa bergerak. Mereka terkejut, tapi setelah beberapa saat, mereka bertukar pandangan yang rumit. Orang ini benar-benar berhasil membunuh Bai Xuan. Itu adalah ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi. Apa kamu baik-baik saja? Su Ling'er segera bergerak maju dan dengan hati-hati mengangkat Muchen yang berlumuran darah. Cepat, ayo tinggalkan tempat ini. Muchen berkata dengan suara serak dengan sisa energinya. Ketika Su Xuan yang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka tertegun sejenak. Mereka tidak mempertanyakan Muchen saat mereka mengangkatnya dan segera menjauh. Namun, saat mereka hendak pergi, tawa samar tiba-tiba terdengar dari langit, menyebabkan tubuh mereka berubah. Haha, sungguh hebat. Anda benar-benar berhasil membunuh Bai Xuan. Reputasi Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar dapat dibenarkan. Su Xuan dan yang lainnya segera mengangkat kepala dan melihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di atas pohon pinus, memandang mereka sambil tersenyum. Penampilan pemuda itu tidak terlalu menonjol. Tapi di tengah alisnya ada tanda hitam naga iblis yang melingkar. Saat dia tersenyum, naga iblis itu menjadi semakin buas, sedikit demi sedikit. Ketika Su Xuan dan yang lainnya melihat pemuda berjubah hitam membawa pedang panjang di punggungnya, wajah mereka berubah drastis. Molongzi? Saat Mu Chen mendengar nama itu, hatinya bergetar. Molongzi, peringkat 2 di Dewan Hadiah Akademi Spiritual Surga Utara. Molongzi. Nama ini baru diketahui oleh mereka beberapa hari yang lalu, ketika Su Xuan menyebutkan Dewan Akademi Spiritual Surga Utara. Sedangkan bagi para siswa yang sedang melatih diri mereka di benua surga utara yang luas, nama ini sama menakutkannya dengan iblis. Dikatakan bahwa orang ini memiliki bakat kultivasi yang luar biasa dan sangat kejam. Dia sepenuhnya diasuh oleh Istana Naga Iblis. Setelah bertahun-tahun, hampir setiap siswa yang bertemu dengannya, ketika mereka berlatih di luar, kehilangan nyawa. Terlebih lagi, metodenya sangat kejam. Setiap orang yang dibunuh olehnya dipenggal dan kepala mereka ditempatkan di atas mayat.
Di atas setiap kepala, ada 3 dupa yang berlumuran darah segar. Bahkan para petinggi Akademi Spiritual Surga Utara sangat marah atas kekejaman orang ini. Mereka pernah mengirim pasukan hukuman untuk menyingkirkannya. Namun, meski mereka mampu melukainya dengan parah, mereka juga harus membayar mahal. Tapi bagian terpentingnya adalah dia berhasil melarikan diri setiap saat. Setiap kali dia muncul kembali, dia akan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Jika seseorang bertanya siapa orang paling menakutkan yang bisa ditemui oleh siswa Akademi Spiritual Surga Utara, orang itu adalah Molongzi. Wajah Sushuan dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah puncak pohon pinus, ke arah pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang di belakangnya. Yang terakhir memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi mereka bisa merasakan rasa dingin yang datang dari tulang mereka. Siapa yang menyangka mereka akan bertemu bintang sial itu di sini? Ini jelas merupakan eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Baishuan. Sushuan dengan erat mengatupkan giginya saat dia merasa tidak berdaya. Ketika mereka bertemu Baishuan, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Tapi sekarang setelah mereka bertemu Molongzi, akan sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya bencana ini tidak akan mudah untuk dihindari. Kuo Xiong tersenyum pahit saat keputusasaan terlihat di matanya. Mu Chen menyeka darah segar dari sudut mulutnya dengan susah payah saat dia menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia menatap erat sosok itu dan juga merasa tak berdaya di hatinya. Kondisinya terlalu buruk. Jika dia bertarung lagi, dia mungkin harus membayar mahal. Tapi, pada saat ini, energi amat buruk di dalam tubuhnya sudah habis. Jika dia bertarung lagi, dia hanya bisa bergantung pada kekuatan burung Nine Netherbeard. Namun jika itu yang terjadi, maka luka di tubuhnya akan semakin parah. Jika dia tidak dapat melihat pilihan lain, maka dia hanya dapat mengambil tindakan itu. Sekalipun konsekuensinya mengerikan, lebih baik ia membuang nyawanya. Haha, ada apa dengan semua ekspresimu? Untuk membunuh Baishuan, kalian masih cukup tangguh. Di Akademi Spiritual Surga Utara, aku yakin tidak ada di antara kalian yang tidak bernama, bukan? Saya ingin tahu, berapa peringkat Anda di peringkat surgawi? Molongzi berkata dengan lembut sambil tersenyum pada semua orang dari jauh. Bukan urusanmu. Ekspresi Kuo Xiong menjadi gelap. Terhadap Algojo ini, yang tangannya basah kuyup oleh entah berapa banyak darah dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, dia secara alami merasa muak padanya. Sungguh keberanian yang luar biasa, saya terkesan. Molongzi tersenyum sambil mengacungkan jempol pada Kuo Xiong. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengangkat ibu jarinya dan mengacungkannya. Hati-hati! Wajah Sushuan berubah saat tangannya yang seperti batu giok terangkat. Mutiara spiritual air padat meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat gelombang pasang biru menyapu dan membentuk garis pertahanan yang kuat. Suara angin kencang terdengar saat cahaya hitam merobek gelombang air yang deras. Setelah itu, pukulan itu mengenai lengan Kuo Xiong dengan keras dan sebuah lubang berdarah muncul dengan darah segar mengalir darinya. Wajah Kuo Xiong memucat, tapi pantang menyerah. Dia mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Tatapan tajamnya menatap ke arah Molongzi. Mu Chen menutup mulutnya saat dia terbatuk-batuk. Matanya menjadi sedikit dingin pada saat ini ketika dia menatap Molongzi dan dengan lembut berkata, Sobat, jika kamu terlalu mendorong kami dan jika tidak ada jalan bagi kami, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu. Sushuan dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap Mu Chen dengan tatapan kosong. Jika ada orang lain yang mengatakan hal itu pada Molongzi, mungkin mereka akan menganggapnya lucu. Namun terhadap Mu Chen, yang baru saja berhasil membunuh Baishuan, mereka tidak memiliki mood seperti itu. Sepanjang jalan, mereka telah melihat terlalu banyak pemuda ini, yang tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi cara yang dia gunakan dapat mengejutkan orang lain. Jauh dari sana, mata Molongzi sedikit menyipit saat dia memandang Mu Chen dengan acuh tak acuh. Setelah itu, suaranya terdengar, Baishuan dibunuh olehmu, kan? Memang benar, kamu tangguh, karena kamu benar-benar dapat mencapai langkah ini hanya dengan kekuatan fase tengah tahap penggabungan surgawi. Sungguh tak terbayangkan. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengancamku? Dia tersenyum ketika tanda naga iblis itu perlahan terentang, menunjukkan keganasannya. Kalau begitu, kamu bisa mencobaku.
Mata Mu Chen sedikit terpejam dan ia melepaskan diri dari dukungan suling er. Dia perlahan melangkah keluar dan di kedalaman pupil hitamnya, api hitam keluar, sedikit demi sedikit. Sedangkan di permukaan tubuhnya, api hitam mulai melonjak. Suhu di langit dan bumi ini meningkat. Mu Chen. Su Xuan dan yang lainnya berkata dengan nada khawatir. Mereka sedikit cemas dan khawatir. Tidak peduli metode apa yang dimiliki Mu Chen, saat ini dia sudah terluka parah. Jika mereka menghadapi pertempuran lain, tentu saja itu akan menjadi beban besar baginya. Mu Chen melambaikan tangannya, dan pupil hitamnya berkobar dengan api hitam, menatap Mo Longzi. Saat ini, tidak ada jalan lain yang tersisa bagi mereka. Orang sebelum mereka ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Mo Longzi sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang tubuhnya berkobar dengan nyala api hitam yang aneh pada saat ini. Alisnya sedikit terangkat saat senyuman di wajahnya berkurang. Dari yang terakhir, samar-samar dia bisa merasakan bahayanya. Anak yang menarik. Tetapi jika itu masalahnya, maka saya ingin melihat lebih banyak metode Anda. Mo Longzi tersenyum. Karakternya terlalu ganas. Perkataan Mu Chen jelas tidak cukup untuk membuatnya takut. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya hal ini tidak bisa dihindari. Api hitam berkobar di permukaan tubuh Mu Chen. Rasa sakit luar biasa yang datang dari tubuhnya membuat keringat dingin muncul di dahi Mu Chen. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan melangkah keluar. Jauh dari sana, Mo Longzi juga tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan perlahan meraih pedang panjang yang ada di belakangnya. Dia dengan ringan gemetar saat pekikan pedang bergema di seluruh langit. Aura pedang yang menakutkan membubung hingga ke awan. Mo Longzi hanya memegang pedang panjangnya dan tidak melakukan tindakan apapun. Aura pedang dalam jumlah yang menghancurkan bumi berkumpul di sekelilingnya. Mengiris pohon pinus di bawahnya, serta tebing menjadi beberapa bagian. Tidak banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utara yang bisa membuatku menggunakan pedang sisik naga ini. Hari ini, kamu memaksaku untuk menggunakannya, cukup bagus. Pedang panjang di tangan Mo Longzi perlahan terangkat sambil menunjuk ke arah Mu Chen. Aura pedang menyebar dan, samar-samar, auman naga terdengar. Wajah Su Xuan dan yang lainnya menjadi lebih pucat. Mo Longzi ini jelas ingin membunuh Mu Chen, karena dia segera menggunakan pedang sisik naga miliknya. Kalian, mundur dulu. Mu Chen berkata dengan lembut. Su Xuan dan yang lainnya mengatupkan gigi, lalu menganggukkan kepala, sebelum mundur dengan kecepatan tinggi. Sosok Mo Longzi perlahan mulai melayang sambil menatap Mu Chen. Dia tersenyum ringan dan mengencangkan genggamannya pada pedang panjang yang dipegangnya, seolah pedang itu terbuat dari sisik naga dan ditebas dengan lembut. Seni pedang sisik naga, pemenggalan kepala naga. Sebuah pedang ditebas tanpa suara apapun. Setelah itu, Mu Chen bisa melihat bahwa seluruh ruangan tampak seperti hancur oleh pedang Mo Longzi. Aura pedang yang menakutkan menderu saat ia mengambil bentuk naga dan terbang dengan kecepatan dan sikap yang menakutkan. Pedang itu tidak mungkin dihindari. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam. Matanya berubah serius saat kedua tangannya terkepal erat, dan dia siap meminjam kekuatan Nine Netherbeard untuk menghadapi musuhnya. Namun, saat Mu Chen hendak mengambil tindakan, langit di belakangnya terkoyak. Tombak panjang berwarna emas gelap melesat seperti komet emas, membawa angin kencang yang tak tertandingi, dan berbenturan hebat dengan aura pedang bergambar naga itu. Bang! Suara benturan yang mengejutkan terdengar saat aura pedang dan cahaya tombak menyapu, bahkan menyebabkan ruang menjadi berputar. Mu Chen, yang hendak mengambil tindakan, terpana dengan pemandangan di depannya. Siapa yang membantu mereka? Tombak panjang emas itu menyebarkan gambar pedang itu. Dengan pusaran, ia mendarat di langit di atas, menciptakan gambar yang menjulang tinggi. Kekuatan yang sangat mengejutkan akan mengguncang dan menelan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Tombak panjang emas itu panjangnya kira-kira 10 kaki, dengan tampilan luar yang ganas. Ujung tombaknya seperti teratai emas. Kelopak bunga teratai tertutup dan membentuk ujung tombak yang sangat tajam. Cahaya keemasan beredar, sambil tampak seolah-olah bisa mengoyak ruangan. Itu. Su Xuan dan yang lainnya tercengang saat melihat tombak panjang emas itu. Tak lama kemudian, kegembiraan terpancar dari mata mereka, tombak teratai Dewa Perang Surgawi. Shen Changsheng. Mendengar nama itu, hati Mu Chen bergetar.
Itu milik sosok legendaris di Akademi Spiritual Surga Utara, peringkat 1 di peringkat surgawi, Shen Changsheng. Ledakan. Ada angin kencang yang bertiup dari langit dari jauh. Cahaya keemasan yang tampak mirip dengan meteorit sedang terbang di atasnya. Dengan beberapa lampu berkedip, ia melintasi jarak lebih dari 10 kaki dan muncul di hadapan mereka. Saat sosok cahaya emas itu mengambil tindakan, tombak perang emas mengeluarkan suara mendengung saat terbang kembali dan dipegang erat oleh tangan yang besar. Mu Chen juga menoleh saat ini, dan melihat ke arah itu. Cahaya keemasan perlahan menghilang dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di hadapannya. Rambut hitamnya menutupi bahunya. Wajahnya tegas, matanya tampak tenang, seperti kolam yang dalam. Penampilan yang tampak seolah-olah dia tidak akan terguncang, bahkan jika langit runtuh. Dia memegang tombak perang emas saat dia berdiri di langit. Aura menghina menyebar hingga menyebabkan orang lain tidak bisa mengabaikannya. Itu benar-benar kakak senior, Shen Changsheng. Saat Guo Xiong melihat sosok itu, nyala api berkobar di matanya. Dia berbicara dengan gembira, dan mengabaikan rasa sakit yang menimpa tubuhnya. Su Xuan dan yang lainnya sedikit lega dengan perasaan bahwa mereka baru saja lolos dari bencana. Siapa sangka Shen Changsheng yang jarang terlihat akan muncul di sini? Pemuda yang memegang tombak perang emas mengangkat kepalanya dan senyuman tipis muncul di wajah tegasnya. Molongzi, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Mengapa menyusahkan adik juniorku? Di atas langit yang sebening cermin, seorang pemuda berdiri, memegang tombak perang emas. Semangat juangnya terpancar di matanya dan dia membawa dirinya dengan aura mempesona yang menarik perhatian semua orang. Mu Chen juga menatapnya dengan heran. Dia sudah mendengar tentang orang nomor satu ini sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Sejauh menyangkut mahasiswa, dia mungkin satu-satunya yang bisa menjadi penguasa yang tak terbantahkan. Posisinya sebagai peringkat pertama di peringkat surgawi tidak tergoyahkan. Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa peringkat pertama yang jarang terlihat di peringkat surgawi akan muncul di sini. Molongzi menyaksikan Shen Changsheng dari jarak dekat, dengan tangannya erat melingkari pedang panjang bersisik naga. Lalu, dia tersenyum. Kamu telah mengejarku selama 2 bulan sekarang. Apakah kamu belum lelah? Saya menerima misi hadiah Anda. Bagaimana aku bisa kembali tanpa kepalamu? Shen Changsheng balas tersenyum. Tombak emasnya sedikit bergetar. Kamu tidak bisa membunuhku. Molongzi menggelengkan kepalanya dan dengan malas menjawab, kamu tangguh, tapi bahkan tim elit pun tidak bisa membunuhku. Tidak mungkin Anda bisa mencapai semuanya sendirian. Paling tidak, jika aku terus mengejarmu, maka kamu tidak akan bisa membunuh lebih banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Shen Changsheng tersenyum ketika cahaya melintas di matanya, selain itu, saya pandai menemukan peluang. Saat kamu terpeleset, kamu mungkin menemukan hidupmu menjadi milikku. Molongzi menyipitkan matanya dan naga iblis di dahinya menggeliat lebih ganas. Dia mencengkeram pedang panjangnya dan dengan ringan berkata, kalau begitu, bukankah lebih baik aku membunuhmu, jadi kamu tidak akan membuatku kesulitan lagi. Jika kamu akhirnya memikirkannya dengan matang, datang dan lawan aku. Shen Changsheng menantang sambil mengarahkan tombak emasnya ke arah Molongzi. Matanya dipenuhi dengan semangat juangnya. Molongzi dengan dingin menatap Shen Changsheng. Hutan cahaya pedang perlahan-lahan terbentuk di sekelilingnya, hingga bahkan ruang di sekitarnya tampak seperti diiris menjadi pita. Tombak di tangan Shen Changsheng bergetar dan melonjak dengan energi emas. Tubuhnya berkobar dengan cahaya cemerlang, seolah-olah dia berubah menjadi matahari keemasan. Niat bertarungnya melonjak, seolah-olah dia adalah dewa perang. Jika kamu memperlakukanku seperti yuyuan tolol itu, maka kamu akan mendapatkan yang terburuk. Molongzi tersenyum ringan saat tatapan setajam pedang memenuhi matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan pedang panjangnya sedikit bergetar. Saat itu dipenuhi dengan suara pedang yang membelah udara. Cahaya abu-abu pucat muncul dari belakangnya dan berubah menjadi sejumlah gambar pedang yang menghancurkan bumi. Setiap gambar pedang tampak asli, dan aura pedangnya melonjak ke langit, seolah-olah dapat merobek langit. Seni pedang sisik naga, pedang segudang yang menghancurkan langit. Boom! Pedang panjang itu bersiul di udara, memunculkan gelombang gambar pedang lainnya yang menghujani Shen Changsheng dalam tampilan yang menakjubkan. Ekspresi Mu Chen tampak serius saat dia menyaksikan serangan mengerikan itu.
Molongzi memang sangat kuat. Mu Chen menduga dia mungkin sudah mencapai tahap penyelesaian surgawi. Bakatnya pasti sangat luar biasa untuk mencapai tahap penyelesaian surgawi di usia yang begitu muda. Tapi sejak Mu Chen datang ke dunia ini, bakat-bakat mengerikan seperti itu selalu ada. Meskipun Molongzi adalah lawannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Dari kelihatannya, Mu Chen hanya 4 atau 5 tahun lebih tua, namun, Mu Chen masih terdiam melihat kekuatannya. Tidak heran dia adalah orang nomor 2 di Dewan Bo Unti Akademi Spiritual Surga Utara, dia adalah seseorang yang bisa membuat tim hukuman gagal setiap saat. Shen Changsheng mengangkat kepalanya, dan segudang pedang terpantul di pupil matanya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada tombak Dewa Perang Teratai Surgawi, yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Kemudian, lengannya gemetar dan tombaknya ditusukkan ke depan. Hujan Teratai Surgawi. Boom! Cahaya keemasan berkedip-kedip saat teratai emas mekar di ujung tombaknya, meluas hingga lebarnya beberapa ratus kaki. Teratai emas perlahan berputar saat mekar, sebelum pecah menjadi ribuan kelopak, semuanya bermandikan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu memenuhi langit dan menghancurkan hujan emas yang spektakuler. Keindahannya mengandung kekuatan mematikan. Ledakan! Boom! Kelopak bunga teratai yang hancur berkumpul kembali dan membentuk satu pilar emas. Kolom itu melesat melintasi cakrawala dan menghantam gambar pedang. Pada saat itu, segala sesuatu antara langit dan bumi bergetar akibat tabrakan tersebut. Serangkaian ledakan keras terdengar saat energi spiritual liar berdesir. Hutan di bawahnya mengalami pukulan fatal dan rata. Pegunungan megah di sekitarnya diiris menjadi batu-batu besar sebelum hancur berkeping-keping. Kedua kekuatan yang mengalir itu jatuh ketika masing-masing berusaha menghancurkan yang lain, namun, tidak ada satupun yang mampu unggul. Setelah terjebak dalam kebuntuan selama lebih dari setengah jam, mereka akhirnya membubarkan diri dan melepaskan angin kencang energi spiritual. Haha, tidak heran kamu menduduki peringkat pertama di Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak mengherankan jika Yuyuan jatuh ke tangan Anda. Sejauh hari ini, kami akan melepaskanmu. Tapi jika kita bertemu lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Molongzi fokus pada gambar pedang yang menghilang, lalu berbalik tersenyum pada Mu Chen dan teman-temannya. Lalu, dia menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah lenyap sepenuhnya, namun, suaranya yang samar masih bergema di hutan. Molongzi sangat berterus terang dalam tindakannya, jika ada Shen Changsheng di sana, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, lupakan saja tentang membunuh kelompok Mu Chen. Oleh karena itu, akan lebih baik dia mundur dan menghemat energinya. Shen Changsheng melihat ke arah hilangnya Molongzi, tapi dia tidak mengejar. Jari-jarinya bergerak dan tombak emasnya menghilang. Lalu, dia berbalik menghadap Mu Chen, yang masih melayang di udara. Api hitam masih berkobar di sekelilingnya, menunjukkan kehati-hatiannya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Shen Changsheng ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mempelajari api hitam yang melilit Mu Chen. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit terancam. Mu Chen merasakan tatapan Shen Changsheng. Akhirnya, dia membiarkan api hitam perlahan-lahan mundur ke dalam tubuhnya dan memperlihatkan tubuh berlumuran darah dan luka. Terima kasih banyak, kakak senior Shen. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Shen Changsheng sambil tersenyum lebar. Jika Shen Changsheng tidak menunjukkan dirinya, Mu Chen mungkin harus menanggung pertempuran yang kejam. Lukanya akan menjadi lebih parah. Kamu membunuh Bai Xuan? Shen Changsheng bertanya sambil melihat mayat Bai Xuan di lereng gunung terdekat. Ada nada keheranan dalam suaranya. Tentu saja, ia tahu bahwa budidaya Mu Chen masih berada pada tahap penggabungan surgawi tahap tengah. Ada kesenjangan besar antara dia dan Bai Xuan. Tapi tetap saja, sebelum Shen Changsheng menunjukkan dirinya, Mu Chen sudah berani melawan Molongzi. Keberaniannya patut diacungi jempol. Mu Chen dengan ringan mengangguk, tetapi tidak peduli untuk mengisi rinciannya. Dia hanya bisa membunuh Bai Xuan karena energi buruk pilar iblis meru besar di tubuhnya. Mu Chen adalah mahasiswa baru yang mendaftar di Akademi Spiritual Surga Utara kami beberapa bulan yang lalu. Tapi jangan meremehkannya. Jika bukan karena dia, saya khawatir kita tidak akan bisa lolos dengan selamat, suara lembut dan lembut terdengar. Su Xuan dan 3 lainnya telah terbang. Mahasiswa baru? Shen Changsheng tercengang saat dia melihat Mu Chen lagi.
Suaranya penuh dengan keterkejutan saat dia berkata, "Aku tidak menyangka bahwa mahasiswa baru yang luar biasa seperti itu akan muncul di Akademi Spiritual Surga Utara. Sepertinya masa depan akan cerah. Saya hanya mengandalkan beberapa pintu belakang." Mu Chen tersenyum. Memiliki akses ke pintu belakang juga merupakan salah satu bentuk kekuasaan. Dalam pertarungan hidup dan mati, hanya hasil yang menjadi konsekuensinya, kata Shen Changsheng tegas. Mu Chen merasakan hal yang sama. Jika dia terjebak dalam pertarungan hidup dan mati, tentu saja dia akan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Tidak masalah apakah itu pintu belakang atau bukan. Di sebelahnya, Kuo Xiong menatap Shen Changsheng dengan mata menyala-nyala. Pikiran untuk bertemu dengan peringkat satu ini membuatnya bersemangat. Lukamu sangat parah. Inilah pelet kehidupan yang mendalam. Itu akan membantu keadaanmu saat ini. Shen Changsheng mengulurkan tangannya dan memperlihatkan sebuah kotak kecil dan indah yang terletak di tengah telapak tangannya. Di dalam kotak itu ada pelet obat berwarna putih yang bersinar samar. Lingkaran cahaya berputar di sekitar pelet saat aromanya meresap ke udara dan menarik perhatian mereka. Mu Chen sedikit terkejut. Pelet ini tidak terlihat seperti pelet biasa. Ini akan sangat membantu bagi setiap orang yang terluka. Namun, gerakan itu terasa terlalu berat dan membuatnya ragu sejenak. Namun keraguannya tidak bertahan lama sebelum dia menerimanya dan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak untuk pilnya. Aku, Mu Chen, akan mengingat bantuan ini. Saya akan mengembalikannya ketika ada kesempatan. Saat ini, Mu Chen sangat membutuhkan pelet obat untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Menolak terlalu keras akan menjadi tindakan yang sok, dia jelas membutuhkannya, jadi mengapa tidak menerimanya? Paling-paling, dia berhutang budi pada Shen Changsheng. Yang harus dia lakukan hanyalah mengembalikannya ketika dia mendapat kesempatan. Shen Changsheng tersenyum. Dia senang dengan kurangnya kepura-puraan Mu Chen. Mengenai bantuannya, dia tidak terlalu peduli. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, akan sulit baginya untuk mengembalikannya. Aku harus merepotkanmu kali ini. Su Xuan menatap Shen Changsheng dengan penuh rasa terima kasih. Jika Shen Changsheng tidak menghubungi mereka tepat waktu, maka kelompok kecil mereka akan menderita kerugian besar, mengingat situasi saat itu. Mereka tidak tahu trik apa yang telah dilakukan Mu Chen, tapi apapun yang dia lakukan, dia harus membayar mahal. Dia tidak ingin melihatnya menderita karena menyelamatkan mereka. Shen Changsheng menggelengkan kepalanya. Saya telah mengejar Molongzi selama 2 bulan terakhir. Dia sepertinya telah menerima semacam pesan dari Istana Naga Iblis dan bergegas ke sini. Aku hanya mengikutinya, dan tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kalian. Kuo Xiong dalam hati mendecakkan bibirnya. Shen Changsheng mungkin satu-satunya siswa di Akademi Spiritual Surga Utara yang bisa mengejar Molongzi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Shen Changsheng menanyakan kelompok Su Xuan. Kami telah mencapai misi kami. Sekarang, kami akan kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Jawab Su Xuan. Perjalanan mereka telah memakan waktu setengah bulan dan penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, mereka harus kembali ke akademi dan beristirahat yang lama. Sampai jumpa di sana. Saudara muda Mu Chen terluka parah, oleh karena itu, kekuatan bertarungmu akan turun sedikit. Molongzi kejam, tanpa ampun, dan licik secara tidak wajar. Siapa yang tahu kapan dia akan kembali secara diam-diam? Gumam Shen Changsheng. Kalau begitu, kami harus mengucapkan terima kasih lagi. Desahan lega terdengar di sekitar kelompok kecil mereka. Dengan Shen Changsheng menjaga mereka sampai mereka kembali, kelompok mereka akan aman sepenuhnya. Mu Chen juga tersenyum sambil melihat ke utara. Mereka akhirnya bisa kembali ke akademi.